Dalam ensiklopedia Islam, Syiah diartikan sebagai kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Menurut keyakinan Syiah juga, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan sejarah, Ali bin Abi Thalib memiliki 8 orang istri dan memiliki keseluruhan 36 orang anak, dengan 11 diantaranya adalah anak laki-laki. Dan 2 anak laki-lakinya yang sangat terkenal lahir dari putri Nabi Muhammad, yakni Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Mereka adalah Hasan dan Husain. Adapun keseluruhan dari ke-11 anak laki-laki dari Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. 1. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 2. Husain bin Ali bin Abi Thalib. 3. Muhsin bin Ali bin Abi Thalib. 4. Abbas bin Ali bin Abi Thalib. 5. Hilal bin Ali bin Abi Thalib. 6. Abdullah bin Ali bin Abi Thalib. 7. Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. 8. Utsman bin Ali bin Abi Thalib. 9. Ubaidillah bin Ali bin Abi Thalib. 10. Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. 11. Umar bin Ali bin Abi Thalib. Meskipun ensiklopedia Islam mendefinisikan Syiah sebagai kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, tetapi sejatinya ini tidaklah berlaku untuk semua keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi hanya berlaku untuk 1 orang putra saja, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah di Iran sangat memuja dan menyembah Husain, akan tetapi mereka sama sekali tidak mencintai, apalagi memuja putra sulung Sayyidah Fatimah, yakni Hasan, yang adalah kakak dari Husain. Bagi para penganut Syiah di Iran, Hasan dianggap bukanlah sosok penting atau mereka bahkan meniadakannya, sehingga tidak pernah terlihat bendera atau umbul-umbul Syiah di negara itu yang bertuliskan "Wahai Hasan". Semua bendera atau umbul-umbul Syiah di Iran hanya bertuliskan "Wahai Husain". Pertanyaannya, kenapa mereka hanya memuja Husain? Padahal jelas sekali Hasan juga anak kandung Ali bin Abi Thalib yang juga terlahir dari rahim Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baik Hasan maupun Husain jelas sama-sama berstatus sebagai ahlul bait. Tegasnya, Syiah Iran memang hanya mensakralkan Husain, namun tidak mensakralkan Hasan dan tidak juga mensakralkan anak-anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya, yang semuanya tentu diridhoi Allah. Bahkan dalam tradisi kepercayaan Syiah di Iran, 12 imam Syiah seluruhnya adalah berasal dari keturunan Husain. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa mereka hanya memuja Husain? Ternyata jawabannya tak lain dan tak bukan adalah karena Husain telah menikahi seorang wanita Persia atau Iran saat ini. Wanita tersebut adalah putri dari Raja Yazdegerd III, penguasa Kekaisaran Sasania di Persia terakhir, sebelum kerajaan itu diambil alih oleh pasukan Muslim yang datang dari Madinah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Putri Persia nan jelita tersebut bernama asli Sahar Banu, atau yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Shahjinan. Bagaimanakah awalnya sehingga putri Persia ini dinikahi oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib? Berikut kisah singkatnya. Yazdegerd III disebut sebagai penjaga terakhir Persia sebelum era Islam. Posisinya sudah sangat terdesak pada tahun 650 Masehi kala itu. Setelah kekalahan besar dalam Perang Nawahan yang terjadi pada tahun 642, Kekaisaran Sasania yang pernah sangat berjaya di Persia memang mulai menatap keruntuhannya, dan itu akhirnya terjadi juga. Selama 10 tahun, Yazdegerd III sebagai penguasa Sasania
harus selalu berpindah tempat untuk menghindari pasukan Muslim yang datang menyerang dari seberang teluk. Meskipun masih sempat melakukan perlawanan, kendati secara gerilya, tapi tentara Islam terlalu kuat sehingga raja penganut Majusi ini terpaksa menjalani hidup sebagai pelarian. Hingga suatu hari, di suatu tempat bernama Merv, kini termasuk wilayah negara Turkmenistan, Kaisar Yajdagar III akhirnya terbunuh, bukan oleh tentara Islam, tetapi dibunuh oleh bawahannya sendiri yang memberontak karena merasa sang raja sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Persia pun akhirnya sepenuhnya jatuh ke dalam pelukan Islam. Ketika kekaisaran Persia sepenuhnya ditaklukkan dan Kaisar Yajdagar telah terbunuh, maka putri-putrinya ditawan. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menduduki puncak kekuasaan Islam menghadiahkan putri sang kaisar yang bernama Sahrbanu yang kemudian berganti nama menjadi Shahjinan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain pun kemudian menikahinya. Menurut sejarah, Husain memiliki 5 orang putra dan 2 orang putri. Kelima orang putra Husain tersebut adalah 1. Ali As-Sajjad bin Husain, 2. Ali Akbar bin Husain, putra ini syahid dalam pertempuran Karbala. 3. Ali Asgar bin Husain, juga syahid dalam pertempuran Karbala. 4. Ja'far bin Husain, meninggal pada saat Husain masih hidup. 5. Abdullah bin Husain, putra ini syahid saat masih bayi bersama ayahnya dalam pertempuran Karbala. Berdasarkan sumber yang diyakini paling muktabar, Ali As-Sajjad bin Husain adalah satu-satunya putra Husain yang tumbuh hingga dewasa dan melahirkan anak cucu keturunannya. Nama yang sebenarnya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. As-Sajjad atau Imam Sajjad alaihi salam adalah julukannya yang masyhur. Di samping juga dikenal dengan gelar Imam Ali Zainal Abidin. Dalam pohon silsilah nasab Habib Rizik Syihab, namanya ditulis sebagai Ali Zainal Abidin. Dalam tradisi Syiah, Imam As-Sajjad disebut sebagai imam yang keempat. Yang penting diperhatikan, baik Syiah maupun klan Ba'alawi dengan mengambil contoh pada Habib Rizik Syihab, maka jalur nasabnya sama-sama bermoyangkan pada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Sajjad atau Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Inilah satu-satunya putra Husain yang selamat dalam pertempuran Karbala. Sebab di saat pertempuran itu berkecamuk, qadarullah Imam Ali Sajjad atau Ali Zainal Abidin As-Sajjad dalam keadaan sakit keras. Merunut pada siapakah wanita atau ibunda dari Imam Sajjad ini, maka akan diperoleh catatan yang sangat kontroversial. Siapakah ibunda Imam Sajjad atau Ali Zainal Abidin Sajjad ini? Dia adalah putra Husain yang lahir dari rahim putri Persia bernama Sahrbanu atau Shahjinan. Bahkan sejarah yang muktabar juga meriwayatkan putri Persia ini wafat setelah melahirkan Imam Ali Al-Sajjad bin Husain. Berdasarkan paparan tersebut, maka menjadi jelas mengapa Syiah Iran begitu mensakralkan Husain. Mudah pula dipahami bahwa mereka sejatinya hanya memuja keturunan Husain yang terlahir dari rahim Shahjinan, putri berdarah Persia. Jadi bukan seperti pemahaman secara umum bahwa mereka mencintai keluarga Nabi yang berasal dari Arab atau Ahlul Bait. Hakikatnya, mereka sangat mencintai Ahlul Bait Kaisar Persia yang menjadi moyang bagi 12 imam yang semuanya berasal dari ibu berdarah Persia. Mereka sangat fanatis dalam mencintai dan memuja kakek anak-anak Husain, sang Kaisar Persia Yajdagar III. Dan sesungguhnya mereka tidak memuja Nabi Muhammad atau Ali bin Abi Thalib yang berasal dari keturunan Arab. Imam-imam yang mereka sakralkan dan mereka anggap maksum satu level dengan nabi-nabi itu hanyalah imam-imam yang berasal dari keturunan Raja Persia Yajdagar, tidak ada yang berasal dari keturunan Arab. Mereka mencintai Husain dan para imam-imamnya adalah karena mereka juga meyakini bahwa di dalam darah para imam itu mengalir darah luhur Persia, keturunan Kaisar.
mereka hanya mencintai Ahlul Bait Kaisar Raja Persia, bukan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga narasi singkat ini dapat memperkaya pengetahuan sahabat semua terkait dengan persoalan nasab yang akhir-akhir ini terus memanas. Sejatinya, hanya kaum Syiah di Iran yang fanatis dengan nasabnya, sebab mereka memang menyimpan obsesi atas kebangkitan negeri leluhur mereka, Persia. Bagaimana dengan klan Ba'alawi Yaman yang juga sepertinya sedemikian fanatis dengan nasab mereka? Tulis atensi sahabat di kolom komentar. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa.